Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon. My name is Andika Setiawan, a student from class 11 TKJ 1 at SMK 1 Segan. Today, I would like to conduct a short interview as part of my extracurricular achievement with the theme Treasure of Local Culture. The purpose of this interview is to learn more about local cultures tradition that still exist in our community and to understand how people preserve and pass them on to future generations. Before we start the interview, let's continue to the next video for the Gusta section. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di kesempatan kali ini saya ingin mewawancarai Bapak RT selaku ketua di dusun Daleman ini. Sebelum memulai wawancara ini, kita meminta izin terlebih dahulu untuk kita wawancarai. Permisi Bapak, mohon izin waktunya sebentar. Kami dapat tugas dari sekolah untuk mewawancarai tentang jejak budaya lokal di dusun ini. Apakah Bapak bersedia? Oke. Terima kasih Bapak. Jadi di sini kami memiliki beberapa pertanyaan untuk Bapak RT selaku di ketua dusun di Daleman ini. Soal yang pertama yaitu, menurut Bapak, apa saja tradisi dan budaya lokal yang ada dan masih dilestarikan di lingkungan padukuhan ini? Masih selamat. Wah, saya di sini di dapur ya, bukan jabatan ya, nanti bukan jabatan, di dapur. Oke, sesuai dengan budaya dan sekolah berdasarkan dan tradisi yang masih berjalan atau berkembang di kampung ini adalah yang pertama gotong royong, yang kedua ya semacam upacara-upacara tasyakuran atau ya kalau orang dulu mengatakan selamatan atau apa atau kenduri lah seperti itu. Menurut Bapak, bagaimana sejarah dan filosofi tradisi dan budaya lokal di lingkungan padukuhan ini? Untuk filosofinya namanya gotong royong kan, orang itu kan tidak bisa hidup sendiri, dia harus membutuhkan orang lain. Orang itu tidak harus tetangga, mungkin saudara sendiri, atau ya lebih luasnya ya sampai ke tetangga, ke tetangga dekat, tetangga jauh seperti itu. Kemudian untuk maknanya ya tentunya semua adalah membangun kebersamaan, bagaimana untuk bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Menurut Bapak, apakah ada nilai Pancasila misalnya gotong royong, toleransi, keadilan, persatuan yang terkandung dalam tradisi tersebut? Jika ya, coba jelaskan. Tentu saja ada, karena apa yang sudah kita jalankan selama ini kan memang nilai-nilai Pancasila yang mungkin tidak tertuliskan seperti yang ada mungkin di dalam buku-buku, tapi kita sudah melaksanakan. Kalau kita melihat di dalam buku itu kan kadang malah sulit kita bagaimana cara melaksanakannya, tapi karena kita sudah menjalankan ya kadang kita yang itu adalah nilai yang ada yang kita jalankan di dalam persatuan juga ada, karena kan mengajak orang banyak untuk bisa melaksanakan suatu kegiatan secara bersama, namanya persatuan. Untuk keadilan ya karena sama-sama ya berat sama dipikul, ringan sama dibenci. Kalau pekerjaan itu berat kan memang harus sama-sama kita diupayakan bagaimana bisa berhasilnya, bagaimana bisa terwujudnya suatu tujuan. Menurut Bapak, apa saja manfaat atau fungsi yang diperoleh dari tradisi ini bagi masyarakat?
ya yang didapat ya masyarakat akan terbantukan dengan tersebut dan tercipta kerukunan di dalam masyarakat. Bagaimana pandangan Bapak mengenai pentingnya tradisi budaya lokal bagi masyarakat? Ya, ini memang ingin kita kembangkan, ingin kita lestarikan. Jadi kembali lagi ke person-personnya. Kalau di situ personnya ini diajak sulit ya, kalau diajak bersama-sama kadang sulit, kadang nggak respon. Jadi kan kalau kita mau mengembangkan dikasih kita bangun dari sedikit lah, hanya itu kita pahamkan tentang manfaat daripada bergotong royongan atau kebersamaan ini. Kita sadarkan bahwa itu memang kebutuhan yang tidak bisa tidak bisa ditawar-tawar lagi. Ibaratnya orang mati apakah akan bikin lubang sendiri kan tidak, ya, membutuhkan orang lain juga. Itu kalau ketika kita senang pun kan dia bisa tidak bisa sendiri. Kita mau kita misalnya kita senang, kita tertawa sendiri kan nanti dikatakan ODGJ. Tapi kalau kan mau tertawa hanya mengajak temannya, berarti kan kita membutuhkan orang lain. Jadi dalam hal senang juga demikian, dalam hal sudah juga. Menurut Bapak, bagaimana tradisi ini dapat membantu menanamkan nilai-nilai moral dan etika kepada generasi muda? Ini yang menjadi PR bersama kita sekarang ya, karena generasi sekarang lebih cenderung ke berpikir untuk dunia sendiri. Jadi apapun ya yang akan cukup diri sendiri. Tapi yang kenyataan tidak seperti itu. Makanya dari kalangan muda mohon untuk bisa saling mengingatkan, menyadarkan tentang pentingnya hidup, pentingnya kita saling toleransi, saling menjaga, saling mengawas diri, saling introspeksi diri. Karena terciptanya suatu kebersamaan, kerukunan itu kan apabila seseorang itu tidak mengunggulkan egonya sendiri, harus dibikin ya, egonya dikelola bukan ditonjolkan. Apa dampak yang Bapak rasakan dari upaya pelestarian budaya ini terhadap masyarakat, baik dari sisi sosial maupun ekonomi? Tentunya kan banyak sekali. Semua program-program yang dicanangkan, yang direncanakan ya, direncanakan dari kampung itu kan bisa berjalan kalau ada kegotong royongan, ada kerukunan, ada persatuan di situ kan bisa lebih mudah dicapai. Itu ada. Jadi hasilnya seperti itu. Ini dampaknya dampak yang baik, bukan dampak yang tidak baik. Kalau itu tercipta terbina. Bagaimana cara pemerintah mengedukasi generasi muda agar mereka tertarik dan mau berpartisipasi dalam melestarikan tradisi? Kita memberikan ruang, wahana untuk bagaimana generasi ini mau belajar, mau berlatih nih. Karena tradisi kan itu kan sesuatu yang sudah berjalan lama ya. Tapi kalau memang tidak bisa dipungkiri karena dengan perkembangan zaman kan tradisi itu akhirnya akan sedikit akan hilang. Tapi yang tidak harus terus hilang semuanya kan tidak, mungkin mungkin sesuatu yang tidak sesuai dengan zaman sekarang mungkin yang bisa
apa ya istilahnya, di inovasi yang lebih sesuai dengan zaman sekarang. Menurut Bapak, apakah ada perubahan yang terjadi dalam pelaksanaan tradisi ini seiring waktu? Banyak. Menurut Bapak, apakah pemerintah desa memiliki kebijakan atau program khusus untuk melestarikan tradisi budaya lokal yang ada? Ada yang di tingkat bawah ya, bawah sampai tingkat kelurahan. Ya, yang pertama yang masih dipupuk bersama, yang masih dilestarikan ya, kayak gotong royong, budaya apa ya, terus silaturahmi atau yang saling berkunjung, saling mengabarkan itu yang dibuat. Kemudian yang lebih jangan kita tahu kelurahan itu punya agenda tahunan. Kayak kalau dulu upacara Saparan ya, dilaksanakan setiap bulan Sapar itu, tapi sekarang sudah dirubah lagi, disesuaikan dengan sekarang adanya sesuai dengan hari ulang tahun berdirinya kelurahan ini. Baik, terima kasih banyak atas waktu dan kesediaan Bapak untuk berbagi pandangan dan pengalaman seputar jejak budaya lokal. Dari wawancara ini kita dapat melihat betapa pentingnya semangat kebersamaan dan dalam membangun lingkungan yang harmonis dan saling mendukung. Semoga nilai-nilai ini terus hidup dan menjadi kekuatan bagi kita semua dalam menghadapi berbagai tantangan ke depannya. Sekali lagi terima kasih banyak dan semoga sukses dan sehat selalu Bapak. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. That's all for today interview. Thank you very much for your time and for answering my questions. I really appreciate your participation and the valuable information you have shared about our local culture. I hope this interview can help us all to better understand and preserve our culture heritage. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.